Baik, terima kasih. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami mengenai Balance Scorecard atau BSC. Kepada pemateri, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjelaskan tentang pengertian balance scorecard. Balance scorecard dan value for money bisa digunakan dalam berbagai macam cara agar mampu mendeteksi ketercapaian organisasi publik dalam melayani pelanggan atau masyarakat. Balance scorecard atau BSC merupakan pendekatan terbaru terhadap manajemen yang dikembangkan pada tahun 1990-an oleh Robert Kaplan dan David Norton. BSC menyajikan perspektif yang jelas sebagaimana perspektif keuangan. BSC menyarankan bahwa kita melihat suatu kinerja organisasi dari 4 perspektif berikut. Yang pertama, the learning growth perspective. Yang kedua, the business process perspective. Yang ketiga, the customer perspective. Dan yang keempat, the financial perspective. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang proses balance scorecard. Proses implementasi BSC dapat diuraikan dengan yang pertama, mendefinisikan tujuan, sasaran, strategi, dan program organisasi. Kita tidak dapat menilai segala sesuatu jika kita tidak mempunyai kriteria yang jelas sebagai pedoman penilaian. Demikian juga jika kita hendak menilai kinerja organisasi, harus mempunyai kriteria yang jelas. Kriteria ini adalah langkah pertama pengukuran kinerja dengan BSC adalah pendefinisian, tujuan, sasaran, strategi, dan program sebagai dasar menentukan indikator pengukuran. Yang kedua, merumuskan framework pengukuran setiap jenjang manajerial. Dalam tahap ini dirumuskan area pengukuran kinerja secara bertingkat dengan pedoman pada struktur organisasi yang ada untuk diarahkan pada pencapaian tujuan dengan tingkat kedalaman yang berbeda-beda. Selain ini, dirumuskan pengukuran kinerja untuk setiap individu, tim, dan kelompok organisasi. Sekian dan terima kasih. 3. Mengintegrasikan pengukuran ke dalam sistem manajemen. Sistem pengukuran kinerja yang telah dirumuskan merupakan subsistem manajemen organisasi. Oleh karena itu, sistem pengukuran kinerja harus diintegrasikan ke dalam sistem manajemen baik formal maupun non-formal organisasi. 4. Monitoring sistem pengukuran kinerja. Implementasi sistem pengukuran kinerja harus selalu dimonitoring karena organisasi selalu menghadapi lingkungan yang dinamis. Baik, terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh. Saya akan menjelaskan tentang tujuan balance scorecard. Namun sebelum itu perkenalkan nama saya Siska Duanayani. Baik, balance scorecard sistem pertama kali dikenalkan sebagai alat untuk menilai kinerja pada perusahaan komersial. Namun sebetulnya pemanfaat balance scorecard ini bisa oleh semua jenis organisasi. Balance scorecard ini dapat digunakan dengan berbagai macam cara pada organisasi publik yang mendepankan layanan publik. Balance scorecard ini perlu adaptasi sehingga menghasilkan pengukuran yang sesuai dengan tujuan utama organisasi. Pada organisasi komersial, model balance scorecard ini sebagaimana dirumuskan Norton atau Kaplan menempatkan perspektif finansial di atas ketiga perspektif lainnya. Hal ini berarti bahwa semua komponen kinerja non-finansial dilakukan dalam rangka mengoptimalkan kinerja finansial, misalnya profit dan return on investment. Model seperti ini sangat beralasan karena memang tujuan utama organisasi adalah memaksimalkan laba. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai organisasi publik dan orientasi pada pelanggan. Yang pertama mengenai organisasi publik. Berdasarkan karakteristiknya sendiri, organisasi publik dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pure non-profit organization, yaitu organisasi yang menyediakan atau menjual barang dan atau jasa dengan tujuan untuk melayani dan juga meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat. Sumber pendanaan dari organisasi ini sendiri berasal dari pajak, retribusi, utang, laba, BUMN atau BUMD, obligasi, dan juga penjualan aset negara. Nah, yang kedua adalah quasi non-profit organization. Organisasi ini
adalah organisasi yang menyediakan atau menjual barang dan atau jasa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga mendapatkan keuntungan atau surplus. Sumber pendanaan dari organisasi ini sendiri berasal dari investor, pemerintah, investor swasta, dan juga kreditor. Nah, yang berikutnya adalah mengenai orientasi pada pelanggan. Organisasi publik sendiri dituntut untuk bisa memfokuskan tujuannya kepada para pelanggan. Proses dari orientasi pada pelanggan sendiri dapat dilakukan dengan cara yang pertama mengidentifikasi siapa sebenarnya pelanggan tersebut, kemudian pemerintah mulai terjun langsung atau organisasi tersebut terjun langsung untuk dapat mengetahui apa saja kebutuhan dari masyarakat tersebut dengan cara melakukan interview maupun studi lapangan, dan kemudian dapat memfokuskan tujuan apa yang akan dicapai dan merumuskan rencana-rencana apa yang nantinya akan dibuat untuk memuaskan pelanggan-pelanggan tersebut. Karena rencana-rencana tersebut nantinya akan sangat berguna dalam pengimplementasiannya sendiri. Dalam pengimplementasiannya juga diperlukan monitoring yang dilakukan secara berkala agar nantinya jika terjadi ketidaksesuaian, maka rencananya dapat diubah maupun diusahakan untuk bisa semaksimal mungkin. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai Rescaling Balance Scorecard. Rescaling Balance Scorecard dapat digunakan sebagai salah satu alternatif dalam pengukuran kinerja entitas pemerintahan. Rescaling Balance Scorecard sebagai alat pengukuran tetap harus berpedoman pada tujuan organisasi atau pemerintahan tersebut. Rescaling Balance Scorecard sendiri terdiri atas dua. Yang pertama, Pure Non-Profit Organization. Yang kedua, Quasi Non-Profit Organization. Pada jenis Quasi Non-Profit Organization mempunyai tujuan yaitu memuaskan pelanggan dan meningkatkan profitabilitas. Sedangkan pada Pure Non-Profit Organization pada umumnya mempunyai tujuan utama yaitu meningkatkan pelayanan publik. Perspektif finansial atau stakeholder digunakan untuk menilai apa yang harus dilakukan untuk memuaskan sumber daya organisasi. Hal ini karena sebagian sumber data instansi pemerintah berasal dari subsidi atau bantuan dari para stakeholders. Jadi, ukuran finansial yang dimaksud adalah sudut pandang stakeholders itu sendiri dalam memandang pengelolaan keuangan instansi pemerintahan yang telah memperoleh pemasukan sumber daya dari mereka. Pada organisasi penyedia layanan publik, tujuan utama pengukuran kinerja adalah untuk mengevaluasi keefektifan layanan jasa yang diberikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, kepuasan pelanggan menjadi lebih penting daripada sekedar keuntungan. Pada pemateri selanjutnya, saya persilakan. Selanjutnya, teknik pengukuran kinerja balance scorecard. Pengukuran kinerja ini didasarkan atas aspek finansial dan non-finansial yang dibagi menjadi 4 perspektif. Yang pertama, perspektif finansial, yang kedua, perspektif pelanggan, yang ketiga, perspektif proses internal, dan yang keempat, perspektif inovasi dan pembelajaran. Di sini saya ingin menjelaskan tentang perspektif finansial dan perspektif pelanggan. Yang pertama, perspektif finansial. Perspektif ini melihat kinerja dari sudut pandang penyediaan sumber daya dan tercapainya target keuangan yang direncanakan oleh organisasi tersebut. Untuk mengetahui kinerja keuangan tersebut, teknik yang dapat digunakan yaitu teknik analisis rasio, di mana teknik analisis rasio adalah suatu teknik analisis untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan keuangan lainnya. Teknik ini dapat dilakukan secara individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut. Selain itu, pengukuran kinerja atas dasar perspektif ini juga bisa digunakan data primer berdasarkan data yang dikumpulkan menggunakan kuesioner dengan didesain menggunakan skala Likert dan analisis statistika. Yang kedua, perspektif pelanggan. Perspektif ini merupakan indikator tentang bagaimana pelanggan
lihat organisasi dan sebaliknya, bagaimana organisasi melihat pelanggan. Indikator yang dapat digunakan untuk menilai bagaimana pelanggan memandang organisasi adalah tingkat kepuasan pelanggan yang dapat diketahui melalui survei pelanggan, sikap dan perilaku mereka yang dapat diketahui dari keluhan-keluhan yang mereka sampaikan. Teknik pengukuran ini menggunakan data primer berdasarkan data yang dikumpulkan menggunakan kuesioner dan didesain menggunakan skala Likert dan analisis statistika. Yang ketiga, hitung selisih anggaran. Perbandingan anggaran dan realisasinya menghasilkan selisih atau penyimpangan. Selisih atau penyimpangan di sini dibagi menjadi dua, yaitu selisih penerimaan dan selisih pengeluaran, sehingga dapat diketahui surplus atau defisit anggaran tersebut. Yang keempat, hitung persentase ketercapaian anggaran. Nilai selisih anggaran yang terjadi dapat dihitung persentase ketercapaiannya. Perhitungan ketercapaian ini dilakukan pada pos-pos penerimaan maupun pos-pos pengeluaran. Yang kelima, lakukan analytical prosedur dengan pembuatan rasio-rasio kinerja. Untuk memperoleh gambaran komprehensif tentang kinerja organisasi, maka analisis bisa diteruskan dengan melakukan perhitungan rasio-rasio anggaran. Misalnya, rasio kemandirian, rasio pajak daerah terhadap PAD, rasio belanja aparatur terhadap total belanja. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.